Salat subuh rahimakumullah yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita oleh Allah diberi keimanan, diberi keislaman, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh ini secara berjemaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mengantarkan kita untuk menuju keselamatan di din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah sekarang kita sudah menyelesaikan ibadah puasa sudah. Mungkin yang melaksanakan sitan min Syawal itu sudah 6 hari di bulan Syawal, karena sekarang sudah memasuki tanggal 1 Dzulqa'dah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu diantaranya bulan Dzulqa'dah. Cangring betura bulan tekepe, ada yang mengatakan bulan selah, bulan yang paling ditakuti ini. Amantana tako, wal jual tako, abangun Roma takut di bulan yang ini. Itu katanya orang Madura, keyakinannya. Padahal bulan ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Dzulqa'dah. Bulan yang dimuliakan oleh Allah itu baik. Jika diisi dengan kebaikan-kebaikan akan semakin mulia. Jadi barangkali perlu nyari tukon anyar nih kata. Kakui bulan Dzulqa'dah nih kata bulan saya rame mantan dan bisa. Rame orang abangun. Nah, karena memang bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang memasuki bulan Dzulqa'dah ini juga termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, kami di sini akan membacakan salah satu kalam hikmah yang ada di kitab Hikam yang isinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahid. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahid ay ghairu muta'alliqin bid dunya bal huwa wa in kana qalilan fil hissi katsirun fil ma'na li salamatihi minal afati al qadihati fi qabulil a'mal. Wala kathura amalun baraza min qalbin raghib. Para jemaah sekalian yang saya hormati, di sini dikatakan ma qalla amalun baraza min qalbin zahid, tidak akan bernilai kecil amal atau ibadah kita, amal kita, jika amal ini keluar dari qalbin zahid, artinya muncul dari hati yang zuhud. Hati kita yang zuhud misalnya ya, kita ini punya hati yang zuhud, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat, sholatnya hanya 2 rakaat, maka ini tidak ternilai besarnya. Artinya tidak dinilai 2 rakaat yang kecil. Ya, asalkan keluar dari, muncul dari hati yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala kathura amalun baraza min qalbin raghib. Dan tidak akan bernilai besar, bernilai banyak suatu amal yang muncul dari hati yang penuh keragusan. Nah, ini nanti kita kembali kepada diri kita. Kembali kepada diri kita.
Tadi dikatakan maqalla amalun. Tidak ada amal itu bernilai kecil. Ya. Sekecil apapun amal kita, tapi kalau muncul dari hati yang zuhud, maka ini nilainya luar biasa besar. Luar biasa besar nilainya ibadah kita itu. Asalkan dimunculkan dari hati yang zuhud. Apa hati yang zuhud ini? Kolbin, hati yang tidak ada hubungan dengan dunia sama sekali. Jadi hatinya ini tidak ada dunianya. Tidak ada ingin ini, tidak ada ingin itu tidak ada. Nah, ini kan repot nih katanya. Nah, hati kita sekarang ini beribadahnya untuk apa? Beribadahnya kita ini masih punya keinginan. Apalagi yang ingin kaya ya. Ingin kaya itu ibadahnya tidak ada sama sekali. Nilainya ini tidak ada sama sekali. Tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu ini beribadah? Karena saya ingin punya anak, ingin mendoakan anak agar anak saya sukses. Apalagi ingin sukses jadi kepala desa. Kenapa kamu tahajudnya lancar? Karena saya ingin jadi kepala desa. Nah ini namanya hati yang grogi. Sebesar apapun, sebanyak apapun nilai ibadahnya, maka tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa iya seperti itu? Karena orang ini kalau punya keinginan di dalam hatinya, itu bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi menyembah dirinya sendiri. Iya kan? Coba kita pikir. Kamu sholat itu untuk apa? Oh, sholat saya untuk biar saya masuk surga. Berarti kamu bukan menyembah Allah, tetapi menyembah dirimu sendiri agar supaya dirimu enak. Ini hakikatnya ya, hakikatnya. Ini bicara hakikat. Bicara tentang keluhuran para kekasih-kekasihnya Allah. Ya kalau kita seperti itu jangan dikira, wah, kalau menyembah diri sendiri nanti musyrik ini. Tidak usah sholat saja, bukan begitu ya. Ini maksudnya kelas kita. Makanya kita jangan terlalu berharap besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita itu beribadah. Kenapa? Karena ibadah kita ini sebenarnya ibadah yang kelas sifir. Kelas tika ibadah kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu sahabat itu berkata, sahabat ini ya, siapa sahabat itu? Sahabat ini adalah orang yang nututi masa Rasulullah SAW, pernah melihat Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Itu namanya sahabat. Orang yang beriman di masa Rasulullah dan pernah bertemu dengan Rasulullah. Namanya sahabat ini. Ada orang itu hidupnya di masa Rasulullah, tetapi tidak iman di masa Rasulullah. Itu bukan sahabat namanya. Imannya justru di masanya Abu Bakar, di masanya Umar. Banyak orang yang seperti itu. Ya banyak. Banyak orang yang nututi masa Rasulullah, tapi di zaman Rasulullah tidak iman. Justru imannya muncul di saat Abu Bakar. Di saat Sayyidina Umar jadi pemimpin, dia baru beriman. Banyak itu. Seperti Ka'ab al-Ahbar, itu salah satu tokoh Yahudi. Dia tidak beriman di masa Rasulullah. Karena apa? Karena ingin tahu buktinya Rasulullah dulu. Mauliduhu bi Makkah, Muhammad itu lahirnya di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke Madinah. Ya sudah benar ini. Katanya dia, hanya tinggal satu, wa sultanuhu bis Syam. Kerajaannya sampai ke negeri Syam. Sampai Rasulullah meninggal, Islam masih belum menguasai Syam. Baru di masanya Sayyidina Umar, Islam menguasai Syam. Maka Ka'ab al-Ahbar ini beriman. Itu masih tabi'in. Kenapa dia tidak beriman di masanya Nabi, tapi berimannya di masa sahabat? Ada orang yang beriman di masanya Nabi, tapi tidak pernah ketemu Nabi. Itu ada. Ada Muslim Al-Khawlani. Itu
imannya di masa Rasulullah, tapi tidak pernah ketemu Rasulullah. Terus iman gimana? Ya iman lewat sahabat-sahabat yang diutus oleh Nabi. Karena Nabi itu dulu mengutus sahabat. Misalnya Nabi ini orang Bangkalan, untuk mengislamkan orang yang di Kokop sana, Nabi mengirim sahabat. Ayo kamu ke sana, ajak orang-orang di sana untuk Islam. Maka banyak orang yang masuk Islam tanpa melalui perantara Rasulullah dan belum pernah sempat untuk suan ke Rasulullah SAW. Muslim Al-Khawlani, ada siapa, Uwais Al-Qarni, itu salah satu orang yang beriman di masa Rasulullah tapi tidak pernah ketemu Rasulullah SAW. Lalu dulu sahabat ini berkata kepada tabi'in, antum aktsaru a'malan, katanya sahabat itu. Kalian ini semua wahai tabi'in, paling banyak amalnya kalian ini. Munsoro tahajud sampai 100 rakaat. Kalian hebat benar di dalam beribadah. Ya. Aktsaru ijtihadan, sungguh dalam beribadah itu sungguh sangat bersungguh-sungguh. Jadi puasa Senin Kemis, atau puasanya satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Ada yang satu hari puasa, 2 hari tidak puasa. Artinya sering dia beribadahnya luar biasa, katanya sahabat. Kalian benar-benar hebat dalam ibadah ini. Tetapi kalian tidak bisa mengalahkan sahabat-sahabatnya Nabi. Wa ashabu Rasulillah khairun minkum. Sahabat-sahabatnya Nabi tetap lebih mulia daripada kalian, walaupun mereka ibadahnya sedikit. Sahabat ini ibadahnya sedikit. Ya, salat sunat, ba'diyah, qabliyah. Bahkan jarang-jarang itu ada. Seperti Sayyidina Abu Bakar itu jarang sekali salat sunat qabliyah. Itu jarang Sayyidina Abu Bakar. Puasa pun juga jarang Sayyidina Abu Bakar. Puasa sunat maksudnya. Tapi kata sahabat ini, mereka ini lebih besar pahalanya, lebih tinggi nilai ibadahnya daripada kalian yang ibadahnya banyak. Ini tabi'in yang dikatakan. Kenapa? 5. Karena apa wahai sahabat? Ibadahnya para sahabat itu lebih besar daripada ibadah kita nilainya. Karena mereka beribadah dengan qalbin zahid, dengan hati yang zuhud. Hatinya tidak ada ta'alluq kepada dunia sama sekali. Ini ibadahnya para sahabat-sahabatnya Nabi. Nah, kalian banyak, tapi banyak terona. Itu katanya. Nah, ibadah kita itu ya. Kadang-kadang tak ada ibadah sekali, ya teron sejak banyak, itu kita. Dulu tapi ini nih, tapi ini tuh ibadahnya seperti itu baiknya, dan orang-orangnya memang baik-baik semua. Tidak sama dengan kita itu. Itu masih dikatakan bahwa ibadah kalian memang banyak. Kalian kalau beribadah lebih banyak daripada ibadahnya sahabat Rasulullah. Kalau puasa juga seperti itu. Tetapi sahabat Rasulullah yang ibadahnya sedikit, khairun minkum, itu tetap lebih baik daripada kalian. Karena apa? Karena memang muncul ibadahnya sahabat itu memang muncul dari hati yang ghairu muta'alliqin bidunya. Hatinya sahabat itu tidak ada ingin ini, tidak ada ingin itu tidak ada. Sehingga nilai ibadahnya ya luar biasa. Beda dengan kita. Di saat kita bertakbir pun sudah bayangan kita itu sudah banyak. Bayangan surga ya ada. Bayangan ingin ini, ingin itu ya ada. Di saat kita berdoa seakan-akan kita itu ingin mengatur Allah. Berdoa kepada Allah kan namanya ngatur Allah ini. Namanya ngatur Allah. Ini menurut sebagian ulama, tapi ya di Al-Qur'an memang diperintah oleh Allah itu. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan memenuhi doa kalian. Tapi sebagian sahabat menilai doa ini beda.
Doa ini maunya ngatur Allah Subhanahu wa taala. Mosok majikannya mau diatur-atur. Ya sudah, kalau kamu mencintai Allah, sudah terserah Allah apa yang akan diberikan kepada engkau. Ya sudah, terima saja. Terima saja. Saya teringat ada daunnya yang Ghazali ya. Daunnya yang Ghazali dalam kitab Ihya itu. Manidda arba'an ghairi arba'in fahuwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku 4 perkara ghairi arba'in, tanpa mengerjakan 4 perkara, fahuwa kadzdzab. Apa diantaranya? Saya sebut diantaranya adalah manidda'a hubballah. Barang siapa yang mengaku mencintai Allah wa syaka 'anil balwa. Tetapi di saat mendapatkan cobaan, dia ngeluh ke sana kemari. Ini tandanya cinta palsu, cinta bohong. Coba ya, kita ditanya, cinta enggak kamu kepada Allah? Iya, saya cinta sekali. Nah, kamu ini ingin tahu cintamu kepada Allah, maka Allah menguji kamu. Diuji dengan apa? Diuji dengan cobaan. Apakah di saat diuji oleh cobaan kita itu tenang, kita sabar? Oh, kalau kita mengeluh, kula ku tak lah biasa berjemaah ya Allah, sapune kami ki oleh coba baik kula ya Allah. Lah itu cinta palsu namanya. Kula nek kalau biasa ngaji depan jenengan ya Allah, ana apa kula meki engak nikah ya Allah. Nah, itu cinta palsu. Orang yang benar-benar mencintai Allah, mereka alhamdulillahi ala kulli hal. Selalu memuji kepada Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Ya, contohnya seperti yang dicontohkan oleh siapa itu? Nabi Ayub ya. Nabi Ayub ini nabi kaya. Nabi Ayub ini nabi yang kaya. Kaya raya Nabi Ayub. Banyak hewan ternaknya, hartanya banyak. Istrinya juga banyak. Istrinya banyak, mengkikitin ratin boleh tadi. Aku banyak bercoba kapi kawin apa kan dia nih. Istrinya banyak Nabi Ayub ini. Anaknya banyak. Di saat Nabi Ayub beribadah kepada Allah, hartanya dibakar oleh iblis. Jadi iblis ini berubah wujud jadi manusia, membakar harta-hartanya Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub ini orang yang ibadahnya tekun kepada Allah, istiqomah kepada Allah. Jadi iblis ini ingin tahu apakah benar Ayub ini orang ikhlas dalam beribadah. Dibakar, hartanya dibakar. Setelah dibakar, hewan ternaknya mati semua, ribuan. Iblis datang kepada Nabi Ayub yang sedang beribadah kepada Allah. Nabi Ayub, harta sampean terbakar di sana. Habis semuanya, mati, hewannya mati semua. Apa katanya Nabi? Nabi Ayub ini tidak bergeming sedikit pun, ya tenang saja. Oh, itu bukan milik saya, itu miliknya Allah, katanya. Sudah, kalau Allah mau mengambil lagi ya silahkan. Nah, ini orang yang tenang kan? Kalau diri kita uang dan sholat dan uang 50.000 saja, sholat kita sudah kalah dengan uang 50.000. Iya kan? Itu kita. Jadi membiasakan diri untuk berpikir seperti ini biar punya hati yang tawaduk kepada Allah. Coba mangkat berjemaah ke masjid pesen elang. Kekeril dan lemah. Saya kata ibu bain ya. Tahu saya banyak saya kata ibu. Bisa abeli meninggalkan sholat. Maksudnya tidak berjemaah. Oh, sehari baik ke pesen. Akhirnya hilang jemaahnya. Kenapa? Ya ditinggal ini. Berarti nilai jemaah kamu masih kalah dengan uang 50.000. Ya, padahal jemaah itu, harga jemaah di sisi Allah itu luar biasa. Apalagi sampai meninggalkan sholat hanya karena uang yang sangat sedikit. Nah itu, ya kita itu. Nabi Ayub begitu kan, Nabi Ayub menjawab, wah itu miliknya Allah bukan milik saya. Oh, iblis ini masih belum berhenti untuk menggoda Nabi Ayub.
Iya, mun harta Nabi Ayub mungkin kuat. Coba anak. Anaknya Nabi Ayub ini oleh iblis ini dibunuh semuanya. Mati semuanya. Datang iblis kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub, anak kamu mati semuanya, Nabi Ayub. Nabi Ayub menjawab, itu anak titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau mengambilnya silahkan. Saya hanya diberi titipan anak oleh Allah, bukan milik saya. Itu Nabi Ayub oleh ingat nikah. Mun sampean ingat nikah kok cak gila makin lagi. Pak putranya sampean nikah tabrakan niki. Sampean tak terkerjat sekali. Niki cak ngoreng. Oh gila juga kocak. Anang tabrakan tak jaga sekali. Lah itu memang begitu ya. Memang begitu. Anak itu adalah titipan Allah. Wah tak sayang sekali kan. Nah tak oning, gula nih tak oning semikiran nih kan. Nah, tapi ya memang begitu. Siapapun anak, cucu, siapapun itu yang memiliki Allah. Bahkan diri kita sendiri adalah miliknya Allah. Nabi Ayub tidak bergeming. Kemudian iblis ini mencoba menggoda Nabi Ayub dengan menebarkan penyakit ke tubuhnya Nabi Ayub. Sampai istrinya Nabi Ayub ini tidak ada yang mau dengan Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub ini aulaan, sudah keluar ulat tubuhnya. Siapa istri yang mau mendampingi seperti itu? Hanya satu istri yang masih tersisa. Diceritakan satu istrinya Nabi Ayub yang masih tersisa ini adalah putranya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Ayub ini menantunya Nabi Yusuf. Ini yang masih setia. Tapi Nabi Ayub mengeluh apa enggak dengan? Enggak mengeluh sama sekali kepada Allah. Nah ini bukti. Nah, sahabat itu kan begitu. Sahabatnya Nabi itu begitu. Cara beribadahnya kepada Allah itu tidak memikirkan apa-apa. Itu ya artinya ceritanya banyak, ya buktinya banyak. Bagaimana sahabat Abu Bakar itu ibadahnya. Kolbinnya memang benar-benar kolbin zahid. Hati yang memang tulus, tidak ada dunia sama sekali di dalam dirinya. Nah, kita ibadah saja bukan nambah baik, tetapi nambah tamak kita kepada Allah Subhanahu. Kita ibadah ini bukan nambah baik, tetapi nambah tamak kepada Allah. Coba kita itu sholatnya kita itu pikir. Kamu itu kok rajin sholat kenapa? Kamu kok rajin ngaji kenapa? Kamu kok rajin ke masjid itu kenapa? Coba pikir oleh kita ini. Orang yang baik mungkin akan berkata, saya ingin mati husnul khotimah. Orang yang baik. Yang tidak baik yaitu tadi punya keinginan-keinginan tertentu yang berhubungan dengan duniawi. Orang yang agak baik, saya ingin surga. Kalau ingin surga itu kamu bukan menyembah Allah, tapi kamu menyembah dirimu sendiri. Terus kenapa kamu senang ke masjid? Karena saya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kalau kamu ahli ibadah ini nanti dimasukkan ke neraka oleh Allah? Terserah Allah, karena saya mencintai Allah. Jadi Allah mau meletakkan saya dimanapun, maka ini menjadi kesenangan bagi saya. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kita ini kan gini ya, orang yang bisa mulang, bisa mengajar, kayak saya misalnya. Ini kan tahu enggak, kita ini menyembah Allah apa menyembah dirinya sendiri? Karena orang ini kan ya, orang yang ahli mulang, orang yang alim, dia itu menyembah ilmunya, bukan menyembah Allah. Itu yang banyak. Kenapa? Dia terlalu kagum dengan ilmunya. Orang yang ahli ibadah itu bukan menyembah Allah, tapi menyembah ibadahnya. Maksudnya diteliti, kamu itu menyembah Allah apa menyembah ibadahmu? Kamu lebih nikmat dengan ibadahnya apa lebih nikmat dengan Allah? Katanya Sayyidina Ali, kamu itu harus lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi rahmatihi daripada percaya kepada ibadahmu.
Itu katanya Sayyidina Ali. Makanya sahabat itu lebih percaya kepada Allah daripada kepada ibadahnya sendiri. Ibadah saya tidak ada apa-apanya. Orang yang berilmu itu akan terhalang kepada Allah, terhalang dari sampai kepada Allah karena ilmunya, karena dia kagum dengan ilmunya sendiri, sehingga dia menyembah. Orang yang ahli ibadah terhalang kepada Allah karena ibadahnya, karena dia mengagumi ibadahnya, karena dia mencintai ibadahnya daripada mencintai Allah. Nah, ini yang harus diajari oleh kita ke dalam hati kita. Bukan berarti kita meninggalkan ibadah, bukan. Tetapi bagaimana ibadah kita ini terus meningkat, berlandaskan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cinta kepada ibadah. Istiqomah ke masjid, satu saat ketinggalan karena ketiduran, kemudian kita bersedih. Bersedihmu itu karena apa? Apakah karena kamu ketinggalan ibadah? Apa karena kamu ketinggalan tidak bertemu dengan temanmu? Apakah kamu bersedih karena nanti kamu akan ditanya, kenapa kamu kok ketinggalan? Nah, ini kan beda. Tapi kalau kamu ketinggalan karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hebat. Tapi kalau kita ketinggalan ibadah, kemudian kita merasa malu dengan teman-teman kita, maka ibadahmu perlu diperbaiki lagi. Artinya hatimu perlu diperbaiki lagi. Bukan lari meninggalkan, tetapi terus mengerjakan dengan terus memperbaiki bisikan-bisikan hati kita, agar kita mempunyai hati yang qalbin salim, hati yang selamat, hati yang nanti bahagia bersama Allah. Orang di surga itu ada orang yang bahagia dengan surganya, tapi orang yang lebih bahagia adalah orang yang fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, orang yang besok bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ibadahnya yang ikhlas karena mencintai Allah, maka Allah mencintai dia dan Allah akan selalu bersama dia. Orang yang ibadahnya karena ingin surga, maka dia akan bahagia dengan surganya. Tapi tetap lebih tinggi, lebih bahagia orang yang selalu bersama Allah. Para jemaah sekalian yang saya hormati, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ini mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap hanya kepada Allah, jangan berharap dengan ibadah kita. Ibadah kita memang tidak ada artinya di hadapan Allah, tetapi rahmat Allah lebih besar daripada ibadah kita. Kesayangan Allah, belas kasihnya Allah lebih besar daripada ibadah kita. Oleh karena itu, maka tingkatkan cintanya kita kepada Allah. Bukan mencintai ibadah ini, walaupun ibadah tidak boleh ditinggalkan oleh kita, tetapi kita mencintai Allah, bukan mencintai ibadah kita. Para jemaah, mungkin ada pertanyaan? Sabung ki? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf. Allahumma zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.